Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman, kali ini saya akan ah, membawakan video mengenai ya kesalahan yang sering dilakukan oleh para peternak, khususnya peternak pemula ya. Dan tanpa disadari itu bisa menyebabkan ya kemungkinan ternak teman-teman itu tidak bertahan lama. Ya karena ini teman-teman, jadi biasanya ya kalau kita melakukan kesalahan sedikit aja, sedikit ya, terus kita tidak tidak merubah kesalahan tersebut, misalkan dibiarkan saja ya, misalkan cuek aja ya, besoknya lagi melakukan kesalahan, besoknya lagi melakukan kesalahan, tanpa terasa lama kelamaan itu sudah menjadi kebiasaan dan akhirnya ya sudah. Oke, kali ini saya akan bahas itu teman-teman, jadi ya sangat penting sih kita berbagi pengalaman saja sih. Kita sharing-sharing, terus bertukar pengalaman, ya berbagi ilmu lah. Nanti kalau ada manfaatnya kan ya alhamdulillah gitu ya teman-teman. Jadi ini teman-teman, yang sering dilakukan oleh para peternak ya, kesalahan yang sering dilakukan khususnya oleh para pemula, yaitu sering mengabaikan pakan teman-teman. Misalkan waktunya makan ya, eh, katakanlah telat memberi pakan lah seperti itu, padahal di tempat makannya itu sudah habis. Jadi sering kasih makan burung puyuhnya itu telat-telat. Dan eh, kalau itu sekali dua kali sih tidak masalah teman-teman, tapi kalau kita menyempelekan itu ya kelamaan akan menjadi kebiasaan dan akhirnya ya ternak teman-teman juga tidak akan bertahan lama, yaitu berpengaruh pada produksinya teman-teman. Terus lagi minum yang sering tidak dikontrol, jadi misalkan kehabisan minum ya itu juga menyebabkan ya itu tadi teman-teman, produksi merosot, terus akhirnya ya teman-teman tidak memperoleh untung dan akhirnya ya tidak bertahan lama ternaknya seperti itu. Jadi ini kesalahan yang sangat kecil sih, cuma kan kalau dilakukan sekali ya, terus besoknya lagi kita harus lebih berhati-hati lagi dalam memberikan pakan, jangan sampai telat, memberikan minum jangan sampai telat, ya itu kemungkinan tidak ada masalah ya, tidak ada pengaruh. Tapi kalau kita menyepelekan, ya itu tadi teman-teman, kan berakibat fatal. Terus lagi masih dari segi minum teman-teman, dari segi minum misalkan kalau sudah dikasih vitamin kan, biasanya kalau saya ya itu dulu nggak pernah saya bersihkan. Misalkan saya pagi saya kasih vitamin, terus sorenya kan sudah habis, terus saya langsung saya kasih air biasa, saya sudah saya isi lagi orangnya, jadi nggak saya bersihkan. Nah itu suatu eh kurang bagus sih teman-teman. Jadi misalkan kalau sudah dikasih vitamin, kalau bisa sore sudah habis itu langsung dibersihkan teman-teman. Habis nggak habis harus dibersihkan ya, harus dibersihkan dulu. Terus setelah itu langsung diisi air biasa, itu air mineral biasa itu. Jadi pembersihan tempat minum itu sangat penting juga sih teman-teman. Terus selanjutnya yaitu kesalahan yang sering dilakukan biasanya oleh para peternak pemula itu ngasih makannya itu dijatah teman-teman, jadi ditakar ya. Kalau menurut saya sih itu kurang efektif ya, karena uh, lebih baik itu mending dikasih lebih sedikit, jagani berjaga-jaga. Kalau kita mungkin ada belum sempat ke kandang terus kasih makan kan, stok makan di tempat makannya itu kan masih ada, jadi nggak telat makan seperti itu. Jadi ya buanglah pemikiran kalau puyuh itu harus dijatah sekian. Ya kalau teman-teman selalu tepat waktu ngasih makannya, kan biasanya orang kan nggak tahu ya ada kesibukan apa, pagi-pagi mau ke kandang ternyata ada tamu kan seperti itu. Kalau dikerjakan sendiri ya, kalau misalkan teman-teman punya karyawan ya beda lagi mungkin seperti itu. Jadi ya lebih baiknya tetap dikasih lebih sedikit lah biar tidak telat makanya seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu kebersihan kandang teman-teman. Tidak hanya tempat kohenya saja, kotoran hewannya saja yang dibersihkan, tapi ya
atap-atap dari kandangnya, misalkan ada sarang laba-laba, itu juga harus dibersihkan teman-teman, karena itu berpengaruh pada perputaran udara yang bersih ya teman-teman. Jadi kalau banyak sarang laba-laba ya akan berpengaruh juga sih teman-teman terhadap ternak teman-teman. Jadi itu ya terlihat sepele sih teman-teman, cuma ya paling tidak kita harus menyempatkan diri ya untuk membersihkan. Mungkin ada sarang laba-laba dibersihkan seperti itu. Jadi jangan sampailah sirkulasi udaranya itu tertutup, jadi tidak ada perputaran udara yang baik gitu. Jadi ya itu tadi teman-teman. Terus selanjutnya yaitu biasanya para peternak pemula yang sudah mulai usaha ternak itu alasannya itu masih coba-coba. Jadi kenapa sih kalau sudah terjun menjadi seorang peternak atau sudah beternak terus hanya mencoba-coba? Jadi kalau itu kan ya itu kesalahan juga sih teman-teman. Kalau kita sudah sudah terjun dalam dunia peternakan, katakanlah seperti itu, ya kita harus serius dalam usaha tersebut. Jangan kita mencoba-coba. Kalau kita mencoba-coba kan kalau kita nernaknya itu berarti ndak serius. Jadi tidak ada semangat untuk untuk mengembangkan ternak. Ya jelas itu akan membuat ternak teman-teman tidak bertahan lama, karena teman-teman ya coba-coba itu saja. Jadi ya jangan ngarep kalau ternak teman-teman akan bertahan sampai ya bahkan berkembang pun akan sulit seperti itu. Jadi itu juga termasuk kesalahan yang dilakukan oleh para peternak, khususnya pemula ya, biasanya kan seperti itu. Jadi mereka itu merasakan hasilnya dulu. Kalau setelah terasa ya mungkin akan membeli bibit lagi. Tapi kalau cuma ternak populasi sedikit dirasakan hasilnya, ya saya rasa itu kalian nggak akan bertahan lama sih teman-teman, dan nggak akan terusin ternak kalian ya, karena itu tadi itu termasuk ternaknya itu masih coba-coba. Beda lagi kalau orang yang serius sudah misalkan sudah ternak 1000 ekor katakanlah seperti itu, sudah ada hasilnya, bisa nambah ya langsung ditambah lagi, nggak nunggu sampai akhir dulu baru nambah lagi seperti itu keliru sih teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu yang sering dilakukan, kesalahan yang sering dilakukan oleh para peternak khususnya pemula ya. Dan mungkin teman-teman sendiri yang nonton video ini masih ada tambahan, bisa tulis di kolom komentar teman-teman, kita berbagi ilmu, sharing-sharing pengalaman ya. Jadi mungkin masih banyak ya kesalahan yang dilakukan oleh para peternak, khususnya saya juga ya. Cuma kan kita yang sering dilakukan biasanya itu ya itu tadi teman-teman. Jadi kita hindarilah kesalahan tersebut agar ya kita perbaikilah. Jadi kita jangan menyepelekan ya, kita jangan menyepelekan semua itu. Jadi agar usaha ternak kita itu masih terus berjalan ya, kalau bisa ya sampai sukses ya semua harapan orang kan begitu ya teman-teman. Jadi ya cukup itu dulu videonya teman-teman, kita berjumpa lagi di video berikutnya, dan salam dari channel MSD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.